Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 2029 sudah memberimu kesempatan, kenapa tidak mengambilnya? Mulai saja, apakah perlu aku mengalah padamu? Thomaskin memandang Sam Ouyang dan bertanya. Bocah, bagaimanapun, aku adalah kakak laki-laki seperguruanmu, bisa-bisanya tidak sopan seperti itu, aku akan memberimu pelajaran. Hari Sam Ouyang memiliki wajah pucat, Thomaskin ingin membuatnya kesal, tetapi dia tidak mengambil umpan, jika tidak, dia akan benar-benar pasif. Pertempuran ini hanya bisa berhasil, bukan gagal. Sam Ouyang dan Thomaskin juga mempengaruhi hati setiap orang, terutama Haris Ye. Dalam 3 bulan terakhir, dia dan Sam Ouyang hampir makan dan tinggal bersama. Dia tidak pernah mengarahkan murid dengan serius. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah melihat Sam Ouyang berkembang, juga membuat dirinya sangat senang. Hanya ada satu tujuan, untuk melawan Thomaskin, dan mempromosikan keturunannya sendiri. Thomaskin sangat kuat, sehingga Haris Ye tidak berani menganggap enteng. Dia mengeluarkan semua metodenya dan memberikannya kepada Sam Ouyang. Inilah mengapa Sam Ouyang bisa begitu percaya diri kali ini. Setelah berbulan-bulan kerja keras dan bimbingan dari guru, ditambah dengan kerja kerasnya sendiri, bagaimana mungkin dia kalah dari Thomaskin? Sam Ouyang saling meninju, setiap langkah membunuh, dan kekuatan teror terus menyerang. Momentum guntur menyapu, membuat semua orang ketakutan. Metode Sam Ouyang adalah keterampilan membunuh. Keterampilan seperti itu dapat membunuh ketika dipukul dan terluka ketika disentuh. Jika tidak dapat mengalahkan Sam Ouyang dengan kekuatan absolut, itu akan menjadi kekuatan yang sama. Pertempuran antara keduanya sangat memungkinkan terluka parah. Pertempuran semacam ini sebenarnya cukup sengit. Sepertinya kakak laki-laki seperguruan setelah kegagalan kali ini jadi semakin giat. Selama 3 bulan terakhir, dia telah meningkat terlalu cepat. Ya, aku belum pernah melihat kakak laki-laki seperguruan Ouyang begitu marah. Sepertinya Thomas telah menjadi iblis di hatinya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Thomas, kakak laki-laki seperguruan Ouyang mungkin sulit untuk maju lagi di masa depan. Satu tuh benar. Kegagalan pertama mungkin bisa dimaafkan. Setelah belajar dari rasa sakit, berusaha keras untuk berkultivasi. Jika masih kalah dari Thomaskin, maka itu tidak bisa dibenarkan lagi. Aku tetap merasa kakak laki-laki seperguruan bisa berhasil membalaskan dendam. Bagaimanapun Thomas juga baru masuk sekte beberapa bulan saja. Kakak laki-laki seperguruan Ouyang cukup berpengalaman. Selain itu mewakili Kunlun dalam pertandingan 4 sekte, juga bukan lelucon. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain, kita lihat saja siapa yang bisa tertawa sampai akhir. Semua orang tidak berani menoleh sedikit pun, karena pertempuran semacam ini jarang terjadi bagi mereka. Pertempuran antara dua orang itu berbahaya dan sangat mengasyikkan, dapat membangkitkan keinginan semua orang untuk bertempur. Seni bela diri adalah teknik membunuh, hanya dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, semua kekuatan dapat sepenuhnya disublimasikan. Pertempuran seperti itu tidak diragukan lagi mendebarkan. Tapi apakah Thomaskin mudah dikalahkan? Sam Ouyang yang telah berkultivasi di Gunung Kunlun selama bertahun-tahun, meskipun kekuatannya bagus dan aura pembunuhnya penuh, dia tidak pernah membunuh siapapun. Kalau dibandingkan, maka benar-benar berbeda jauh dari Thomaskin, karena Thomaskin pernah membunuh orang, selain itu lebih dari satu. Niat membunuh yang diungkapkan oleh Thomaskin jauh dari Sam Ouyang. Karena Sam Ouyang sudah sangat ganas dan ingin melawan dirinya sendiri, Thomaskin sama sekali tidak menahan kekuatan. Sudah memberimu kesempatan, kenapa tidak mengambilnya? Maka aku hanya bisa membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Thomaskin memiliki mata yang tajam dan melakukan jurus membunuh di setiap langkah. Dari sudut pandang semua orang,
Thomas Qin jelas seperti harimau yang turun gunung. Meskipun Sam Ouyang seperti harimau, dia adalah harimau yang telah dicabut giginya, benar-benar berbeda. Thomas Qin membunuh setiap langkah, wajah Sam Ouyang pucat dan menjadi semakin pasif. Jika ini terus berlanjut, hatinya juga penuh gejolak, dan dia pasti akan jatuh ke dalam jebakan Thomas Qin. Bab 2030 bukan di level yang sama. Thomas, energi pembunuhnya terlalu berat. Wajah Harisye suram, melihat pertempuran antara dua orang itu mungkin terjadi perubahan. Pada awalnya memang Sam Ouyang yang membuat langkah sulit dan memimpin, tetapi Thomas Qin stabil, ketika dia membalas, dia 1000 kali lebih menakutkan daripada Sam Ouyang. Pada saat ini, Harisye tidak bisa duduk diam. Bukankah sudah jelas bahwa Thomas Qin akan membunuh orang? Kamu benar, aura pembunuh Thomas memang sangat serius, tapi Sam sepertinya baru orang yang mengeluarkan jurus mematikan, kan? Apakah kamu tidak melihatnya? Kakak kedua seperguruan, apakah kamu kira semua orang bodoh? Kakak pertama seperguruan tidak perhitungan denganmu, kamu kira kakak pertama seperguruan mudah ditindas? Zaki yang tidak bicara, tetapi Georgie Zeng di samping sudah berwajah dingin. Jelas itu adalah niat membunuh yang diungkapkan oleh muridmu terlebih dahulu, selain itu tidak berbelas kasihan sama sekali, semua adalah gerakan pamungkas yang berusaha untuk membunuh dengan satu pukulan. Kekuatan seperti itu memang sangat ganas, tetapi untungnya, Thomas Qin memblokirnya. Selain itu, serangan balik Thomas Qin seperti aliran sungai yang deras, dan gelombang serangan balik satu demi satu memberi Sam Ouyang rasa penindasan yang besar. Sekarang energi pembunuh yang ditunjukkan oleh Thomas Qin membuat Harisye sedikit tidak puas, bagaimana mungkin George Zeng membiarkannya pergi? Di antara murid seperguruan, bukanlah hal yang baik mempunyai energi pembunuh seperti itu, pertandingan seharusnya memiliki batas. Aku percaya Sam juga bisa mengontrol diri, tapi belum tentu dengan Thomas. Energi pembunuh di tubuhnya terlalu kuat. Harisye mendengus dingin. Tidak tahu apakah kakak kedua seperguruan pernah mendengar suatu kalimat, melihat keburukan orang lain, tapi tidak melihat keburukan diri sendiri. Hahaha. Georgie Zeng mencibir dan berkata seperti itu. Wajah Harisye muram dan terdiam sesaat. Tapi sekarang dia lebih khawatir bahwa dalam pertempuran kedua ini, Sam Ouyang sekali lagi akan kalah dari Thomas Qin. Maka harga dirinya juga tidak perlu lagi. Zaki yang menyaksikan dalam diam. Lagi pula, ini adalah waktu yang khusus. Thomas pernah membunuh orang, tapi Sam belum. Inilah perbedaannya. Guru leluhur berkata dengan acuh tak acuh. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa bahkan Harisye tidak pernah membunuh siapapun setelah berada di atas Kunlun selama bertahun-tahun. Mereka mempraktikkan Tao dan tidak sembarangan membunuh orang. Namun, Thomas berbeda. Sejak dia masuk sekte, darah di tangannya sudah bukan dia seorang. Sam, jangan mengecewakanku. Sudut mulut Harisye sedikit menggeliat, tetapi pada saat ini, pertempuran antara keduanya telah memasuki tahap yang sangat panas. Yang paling penting adalah Thomas Qin benar-benar mengguncang Sam Ouyang dengan kecepatan kilat. L2 adalah semacam kekuatan energi, tinju dan tinju menentang, langkah demi langkah, Sam Ouyang benar-benar jatuh ke dalam ritme Thomas Qin, dan dipimpin oleh lawan. Inilah energi, inilah kekuatan. Semangat pembunuh Thomas Qin bergerak di sisi Sam Ouyang. Setiap gerak dan gayanya, dengan energi yang tak henti-hentinya dan kuat, Sam Ouyang benar-benar dikejutkan dengan energi Thomas Qin. Sam Ouyang terus berkembang, memangnya Thomas Qin tidak? Hari ini, bahkan jika dia menghadapi beberapa paman guru, dia juga mempunyai kepercayaan diri mutlak. Ini sudah tidak bisa digambarkan Sam Ouyang Iyagi. Dia yang sekarang, paling banyak hanya masuk ke meridian ke-8 saja, tidak termasuk master yang sesungguhnya. Dengan postur yang memaksa, Sam Ouyang menggigil ketakutan. Setiap gerakan seperti palu di dadanya,
Selain itu vitalitas dan energi tidak bisa dikejar oleh Sam Ouyang. Dia tahu bahwa dia telah kalah dan luka-lukanya semua adalah luka dalam. Jika terus bertarung seperti ini, bahkan jika tidak mati, kulitnya juga akan robek, kemungkinan besar kultivasinya selama bertahun-tahun akan menjadi sia-sia. Duar. Thomas Qin mengulurkan tinjunya. Sam Ouyang menyemburkan darah, wajahnya seperti kertas emas, dan dengan cepat berteriak, "Aku menyerah."